Halo semuanya, pada pertemuan kali ini dan pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai pengembangan dokumen menggunakan Microsoft Word pada mata pelajaran Teknologi Perkantoran kelas 11 fase F. Nah, sebelumnya kita harus memahami nih apa tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama, peserta didik kelas 11 manajemen perkantoran harus mampu menjelaskan pengertian dan fungsi Microsoft Word melalui kegiatan pembelajaran di kelas dan diskusi dengan benar dan runtut. Yang kedua, peserta didik mampu mengoperasikan fitur dasar Microsoft Word untuk membuat dokumen dengan menggunakan perangkat komputer atau laptop dengan tingkat ketepatan minimal 80%. Yang ketiga, peserta didik mampu memformat dokumen perkantoran seperti surat resmi dan laporan dengan memanfaatkan menu dan tools Microsoft Word dengan hasil yang sesuai standar administrasi perkantoran. Yang keempat, peserta didik mampu mengembangkan dokumen yang lebih kompleks, misalnya laporan dengan tabel grafik atau mail match dengan bimbingan guru dan penggunaan Microsoft Word dengan kerapian dan akurasi minimal 80%. Yang kelima, peserta didik mampu menyajikan hasil dokumen yang telah dibuat melalui presentasi kelompok dan penilaian sejawat dengan sikap percaya diri dan tanggung jawab. Nah, selanjutnya, apa sih itu Microsoft Word? Microsoft Word adalah sebuah perangkat lunak mengolah kata atau word processor yang dikembangkan oleh Microsoft dan hingga kini menjadi salah satu aplikasi paling populer serta paling banyak digunakan di seluruh dunia. Program ini dirancang untuk membantu pengguna dalam mengolah dokumen secara menyeluruh, mulai dari menulis, mengedit, mengformat, menyimpan, hingga mencetak dalam berbagai bentuk dan kebutuhan. Kehadiran Microsoft Word menjadi solusi praktis atas tuntutan zaman yang menginginkan pekerjaan administrasi dilakukan dengan cepat, rapi, dan profesional, menggantikan cara manual yang cenderung lebih lambat dan kurang efisien. Nah, beberapa ahli juga menekankan loh betapa pentingnya aplikasi ini. Seperti yang ditulis oleh Kadir pada tahun 2019 menyatakan bahwa Microsoft Word bukan hanya alat untuk mengetik, melainkan juga media untuk menyusun, menata, dan menyajikan informasi dalam bentuk yang lebih sistematis dan mudah dipahami. Sedangkan menurut Susanto pada tahun 2021, Microsoft Word merupakan aplikasi yang mampu memenuhi berbagai kebutuhan pembuatan dokumen, baik yang sederhana maupun kompleks, dengan dukungan fitur-fitur canggih seperti tabel, grafik, penomoran otomatis, hingga mail merge. Nah, dari pendapat para ahli tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Microsoft Word memiliki nilai lebih dibandingkan sekedar fungsi dasar pengetikan, karena ia mampu mengintegrasikan teks dengan berbagai elemen pendukung sehingga menghasilkan dokumen yang profesional. Dengan demikian, Microsoft Word dapat dipandang sebagai fondasi utama dalam keterampilan administrasi modern. Penguasaan aplikasi ini bukan lagi sekedar tambahan, melainkan keharusan bagi siapapun yang berkecimpung dalam dunia kerja, khususnya di bidang perkantoran. Microsoft Word tidak hanya mempermudah proses penulisan, tetapi juga meningkatkan kualitas dokumen sehingga lebih sistematis, terstruktur, dan komunikatif. Pada akhirnya, Microsoft Word menjadi sarana yang menjembatani kebutuhan manusia dalam menyusun informasi tertulis dengan standar profesional yang sesuai dengan tuntutan era digital. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai apa saja bagian-bagian yang ada di Microsoft Word melalui video yang akan saya tayangkan berikut. Pada video ini, saya akan membahas tentang dasar dari Microsoft Word. Saya jelaskan bagian-bagian dari halaman Microsoft Word ini. Nah, di pojok kiri atas yang ini ada Quick Access Toolbar yang berfungsi untuk meletakkan tombol perintah yang paling sering dipergunakan. Nah, lalu kita ke tengah ada nama dari file ini. Ini belum di-save, maka namanya dokumen 1. Jika sudah kita save, maka namanya bisa diganti. Nah, kita geser ke kanan, maka kita akan melihat 3 tombol yang cukup sering kita lihat. Yang pertama yaitu Minimize, di mana ini dipergunakan untuk menyembunyikan lembar kerja yang menjadi ikon yang berada di taskbar. Seperti ini contohnya. Seperti itu teman-teman. Kemudian di sebelahnya ini ada tombol Restore untuk mengecilkan ukuran lembar kerja. Nah, setelah dikecilkan akan berubah menjadi tombol Maxim, yang dimana ini untuk mengembalikan lambar kerja menjadi layar penuh.
Lalu di sebelahnya ada tombol close, dimana ini untuk menutup lembar kerja. Nah, di bawahnya ada ribbon yang berisi tombol-tombol dengan fungsi tertentu yang dikelompokkan ke dalam tabs menu. Secara default terdapat tab file. Ini dia contoh tab filenya. Nah, ini dia. Selanjutnya ada home tab, terus tab insert, sheet grow tab, design tab, layout tab, reference tab, mailing tab, review tab, view tab, and help tab. Kita bisa menyembunyikan isi dari tab ini dengan cara mengklik 2 kali dan untuk mengembalikannya kita dapat mengklik 2 kali lagi. Atau kita bisa juga menyembunyikan isi dari tab ini dengan cara mengklik tombol ini. Nah, untuk mengembalikannya kita klik lagi tombol ini sedikit ke bawah 2 kali. Nah, berikut ini yaitu ada rulers, di mana penggaris ini berfungsi untuk mengatur tata letak halaman dari teks sampai objek di bawahnya. Di bagian yang berwarna putih ini adalah workspace atau lembar kerja, teman-teman. Di bagian ini biasanya merupakan tempat untuk mengetik atau membuat gambar atau bahkan membuat tabel. Nah, selanjutnya kita ke bagian bawah, khususnya bagian bawah kanan. Di sini ada 5 tabs dan di sini ada 3 tombol. Yang pertama yaitu write mode. Ini adalah cara terbaik untuk membaca dokumen, teman-teman. Nah, sebelahnya ada print layout. Ini untuk melihat bagaimana dokumen jika dicetak atau di print. Nah, di sebelahnya ada web layout. Ini untuk menampilkan dokumen dalam tampilan web brosur. Lalu di sebelahnya ada tombol zoom, teman-teman. Di sini ada zoom control untuk membesar atau memperkecil tampilan halaman. Tanda minus untuk memperkecil halaman, sedangkan tanda plus untuk memperbesarkan halaman. Nah, kita juga bisa taruh di sini. Di sini teman-teman bisa atur disesuaikan sendiri. Dan di atas tumpuan scroll ada namanya scroll bar. Scroll bar ini atau scroller ini berfungsi untuk menggeser workspace atau lembar kerja ke bagian bawah ataupun ke bagian atas, teman-teman. Nah, lalu yang terakhir untuk menyimpan file Word ini, kita akan mengklik yang namanya tombol file. Kemudian kita klik save. Kemudian kita pilih dia mau diletakkan di mana. Kemudian kita ganti namanya atau nama dokumennya sesuai apa yang kita inginkan. Kita coba shoot ke desktop. Nah, setelah itu kita sesuaikan aja sama apa yang kita inginkan, teman-teman. Lalu setelah kita pilih, kita klik tombol save. Nah, maka otomatis tombolnya sudah tersave dan ini dia ada tersimpan di menu desktop. Kita buka lagi, namanya juga sudah terganti ya, teman-teman. Oke, berikutlah video penjelasan mengenai bagian-bagian halaman Microsoft Word. Jika ada kesalahan kata, saya minta maaf. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya, teman-teman. Nah, itu dia tadi video mengenai bagian-bagian yang ada di Microsoft Word. Selanjutnya saya akan menjelaskan menggunakan video juga mengenai bagaimana sih proses pembuatan dokumen di Microsoft Word. Berikut ini adalah videonya. Selamat menyaksikan ya. Halo teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai bagaimana sih proses pembuatan dokumen di Microsoft Word. Pertama, kita buka aplikasi Microsoft Word. Nah, karena saya menggunakan Microsoft Word tahun 2010, jadi dia tidak memunculkan laman untuk pemilihan blank dokumen. Jadi dia langsung ke halaman lembar kerja.
Nah, karena saya di sini akan membuat dokumen di Microsoft Word, saya mengambil contohnya yaitu undangan surat resmi. Nah, pertama-tama kita ketik nih isi dokumen sesuai kebutuhan kita. Karena saya membuat undangan, saya akan membuat undangan resmi sesuai dengan format yang saya ketahui. Nah, selanjutnya ketika sudah ada teks seperti ini atau kita sudah mengetik isinya sesuai kebutuhan kita, selanjutnya kita harus menyesuaikan nih, mulai dari font teks, ukuran teks, spasi, alignment. Terus kita kalau misalnya mau memasukkan tabel bisa melalui dari insert tab. Gambar juga dari insert tab, grafik atau nomor halaman juga dari insert tab. Nah, kemudian kita atur tata letak, margin, ukuran kertas, orientasi itu dari layout tab. Selanjutnya, jika sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan dan sesuai dengan format apa yang kita inginkan, lalu kita bisa simpan dokumen dengan mengetik file tab, lalu kita pilih save as, kemudian kita pilih di mana kita akan menyimpan file tersebut, kemudian kita ganti nama dokumen sesuai dengan apa yang kita inginkan, kemudian kita pilih save. Setelah itu kita dapat melihat dokumen yang kita baru saja buat di tempat di mana kita menyimpan tadi. Oke, sekian saja video tutorial pembuatan dokumen sederhana di Microsoft Word. Terima kasih atas waktunya. Jika ada tutur kata yang salah, saya minta maaf. Terima kasih sudah menyaksikan. Bye teman-teman. Nah, sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Jika ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.